Yang ketiga, sucinya pakaian, badan dan tempat yang akan digunakan dalam beribadah. Adapun dalil yang menerangkan tentang sucinya pakaian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Mudatsir ayat 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi pakaian yang akan kita gunakan salat harus bersih. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjida falyaqlibna 'alaihi walyanzur fiha fa in ra'a khabasan falyamsahhu bil ardi summa liyusalli fihima." Apabila seorang di antara kamu datang ke masjid, maka balikkanlah kedua sandalnya dan perhatikan keduanya. Jika ia melihat kotoran pada sandalnya, maka gosokkanlah pada tanah yang bersih, kemudian salatlah dengan keduanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi pakaian yang akan kita gunakan untuk menunaikan salat hendaklah kita perhatikan baik-baik akan kebersihannya, karena ini diantara syarat diterimanya salat kita. Adapun mengenai sucinya badan didasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, menantunya, perihal mazi, ya, di mana Ali adalah seorang laki-laki yang sering keluar mazinya, ya. Maka beliau menyuruh salah satu pembantunya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal hal tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawadda waghsil dzakaraka." Berwudulah dan bersihkanlah zakarmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi kalau orang yang sering keluar mazinya, maka dia tidak menyebabkan dirinya mandi junub atau mandi besar, tetapi cukuplah dia membersihkannya ketika keluar. Beda dengan air mani. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mustahadati ighsili ankid dam wa salli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan yang istihadah, perempuan yang sering keluar darah penyakitnya, bersihkanlah darah itu darimu dan kemudian salatlah kamu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i. Begitupun seorang wanita yang sering keluar darah istihadahnya, darah penyakit, maka dia tidak berkewajiban mandi besar, tetapi hanya membersihkan darah tersebut lalu dia salat. Adapun kesucian tempat salat atau tempat ibadah kita, di mana kita melakukan salat, didasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya ketika ada seorang badui yang kencing di pojok masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ariku ala baulihi sajalan min ma'in." Tuangkanlah di atas kencingnya itu setimba air. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan
Imam At-Tirmidzi. Jadi ini dalil sucinya tempat di mana kita menunaikan salat.